Halo guys, kembali lagi di channel saya, channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, teknologi jaringan, dan teknologi hardware-nya juga ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara integrasi live apa file manager ya, integrasi file manager di Remo Laravel. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini guys ya. Jadi ketika kita klik tambah post, dia akan ada uh, insert image ya di sini ya. Jadi ketika kita klik insert image, nah disinilah peran file manager ya guys. Jadi apa namanya? Kita di sini untuk case-nya, untuk kasusnya yaitu tentang post ya. Post atau post artikel lah gitu ya. Jadi di dalam artikel itu kan kita biasanya melampirkan gambar gitu. Nah, di dalam gambar biasanya kalau kita pakai CMS biasanya butuh insert gambar. Nah, tapi gambar itu sebetulnya nggak disimpan di dalam database dijadiin blok gitu ya, tapi dia disimpan di dalam direktori aplikasi kita gitu ya. Oke, contohnya seperti ini, lalu kita insert, kita confirm, insert, oke. Nah, seperti inilah. Jadi ya, nanti hasilnya misalkan contoh artikel ya. Kita di sini nulis gitu ya. Kita menulis contoh artikel live file manager Laravel. Coba kita simpan, save false. Oke, seperti inilah ya. Jadi ini contoh sederhananya kita memanfaatkan file manager lalu kita integrasikan ke framework Laravel ya. File manager yang saya gunakan yaitu file manager Unisharp. Oke. Nah, untuk memulainya, studi kasusnya kita buat project baru ya. Jadi kita benar-benar dari nol ya. Kita buat project baru, kita buka command prompt-nya, lalu kita masuk ke dalam Laragon ya. Saya di sini menggunakan Laragon. Tools development-nya Laragon saya install di C, Laragon lalu www. Nah, di sini kita akan membuat project Laravel ya, file manager, composer, create project, oke, min prefer this, oke, Laravel. Nah, ini nama projectnya ya, nama projectnya kita kasih misalkan file manager, ya. Nah, di sini versinya kita harus masukkan ya. Di sini saya menggunakan versi 58 karena kebetulan di versi 58 masih ada Mac out-nya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu karena file manager ini nanti membutuhkan autentikasi ya untuk pluginnya. Oke, kita masukkan aja versi 58. Lalu biar ada display mode debugnya kita kasih min vv. Oke. Kita tunggu proses create project-nya. Setelah create project, kita generate key ya untuk di Laravel-nya. Kita cek directory dulu. Directory. Ini nama projectnya file manager. cd file manager. Lalu kita generate key. php artisan key generate. Oke, selesai generate key-nya, kita buka project-nya ya dengan menggunakan tools editor yang kalian sukai. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Lalu buka project-nya.
File Manager. Oke, kita sudah membuka projectnya File Manager, lalu kita config database-nya. Di sini kita buat database baru, misal namanya File Manager, username-nya root, password-nya sesuai password autentikasi ke database-nya ya. Oke. Nah, setelah config database, ini kita buat juga database-nya ya. Karena database ini, File Manager ini belum saya buat, maka kita buat dulu. Oke. Di sini saya menggunakan Laragon. Jadi di dalam Laragon ini ada tools akses ke database-nya. Dia menggunakan HeyDSQL. Nah, di sini Laragon, lalu klik database. Lalu kalian open. Di sini sudah saya buat koneksi, lalu kalian open. Oke, lalu kalian new database. Oke, new database, nama database-nya File Manager. Oke, setelah kita buat database-nya, selanjutnya kita buat make authentication. Ya, ini yang saya pakai karena Laravel 58 masih ada fitur tersebut, jadi kita bisa buat make authentication-nya secara otomatis. Kita hanya menjalankan PHP artisan make out. Oke. Nah, make autentikasinya sudah jalan, ini sebetulnya dia fitur yang sekali kita menjalankan nanti akan ada form register, form login akan di-generate secara otomatis, sama reset password juga udah termasuk ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini biar cepat pengerjaannya. Lalu selanjutnya kita migrate, refresh database-nya supaya database yang kita tadi buat, File Manager, akan terisi dengan database default dari Laravel. Database default-nya ada di folder database migration ya. Di sini nanti dia akan membuat table user. Kita coba jalankan PHP artisan migrate. Tidak perlu refresh karena ini baru. Oke, sudah terbuat tabel usernya. Untuk make sure kita bisa cek lewat database-nya, kita coba refresh. Oke, sini sudah terbuat ya tabel usernya. Next-nya kita jalankan artisan serve-nya biar kita bisa memanggil project-nya lewat browser. Oke, kita sudah bisa memanggilnya di alamat 127.001 port 8000. 127.001. Oke, secara default Laravel 58 masih template-nya seperti ini. Lalu kita lakukan register aja ya, register biar nanti kita mempunyai satu login user. Ya, di sini misal admin. Oke, kita sudah berhasil register dengan user admin, bisa kita cek di table database-nya. Table user, kita refresh. Oke, ada satu row, kita cek ya row-nya. Data. Nah, di sini ada admin udah masuk. Oke, selanjutnya kita buat menu baru post ya. Sebelum di resume sebelumnya, sebelum video ini dimulai, kita harus buat menu baru di post. Oke, kita buat menu baru namanya post ya. Oke. Cara membuat menu baru di sini ada di app layout-nya ya. Ada di resource, views, layout, lalu di app blend PHP. Oke, di sini kita buat menu baru namanya post. Nah,
Menu ini bisa diakses jika user sudah login. Jadi kita tinggal ketik aja add out. Nah, jadi menu ini yang akan kita tampilkan akan tampil jika usernya sudah login. Oke, kita copy aja satu komponen menu, lalu kita kasih nama post. Coba kita refresh. Oke, di sini menunya sudah tampil. Lalu untuk kita testing dulu apakah dia tampil kalau belum login ya. Oke, nggak tampil. Nah, seperti itu. Jadi menu kita sudah diautentikasi ya, tidak akan tampil kalau belum login ya, belum session login. Oke, selanjutnya kita siapkan skema untuk post ini ya. Berarti kita buat tabel dengan fitur migration dari Laravel. Oke, kita buat. Kita Ctrl C dulu ya. Sorry, kita di sini aja. PHP Artisan Make Model. Modelnya post. Kita kasih postfix min m c r. M ini model, C ini controller, R ini resource ya. Jadi kita sekali buat dapat beberapa kelas ya. Oke, kita jika dia berhasil, maka dia akan membuat satu skema table post dan juga model post serta controller post ya. Harusnya di sini udah. Berarti dia belum selesai. Oke, proses generate kelasnya ya, kelas skema post, controller dan juga migration sudah selesai. Kita bisa cek sudah terbuat controllernya, migrationnya juga sudah, modelnya juga sudah. Lalu di sini kita butuh tabelnya dengan skema tadi judul, ya, maksudnya judul post dengan tipe data string judul. Oke, lalu kita butuh juga kolom description atau konten ya. Kita jadi long text. Kita kasih kolom namanya konten. Nah, dalam implementasinya sebetulnya bisa banyak kolomnya. Ada bisa dia menunjukkan post ini aktif atau enggak. Ini sesuai eksplorasi dari kalian. Oke, ini kita untuk mempersingkat waktu kita buat 2 kolom aja. Selanjutnya kita generate PHP artisan migrate. Nah, di sini dia akan mengenerate satu tabel baru dengan nama tabel post. Kita make sure ya database-nya. Lalu kita refresh. Oke, sudah terbuat satu tabel baru dengan nama tabel post. Karena kita sudah membuat tabelnya, kita lanjut membuat root baru ya, biar nanti controller yang kita buat berfungsi. Oke, cara membuat root baru, kalian masuk ke folder roots, lalu ke file web.php. Oke, di sini kita buat root baru dengan tipenya resource ya. Seperti ini. Harusnya kita generate. Nah, di sini kan ada nama rootnya apa, kita kasih nama root post. Kelasnya apa, di sini kita masukkan kelasnya. Nama kelasnya post controller. Oke. Maka secara otomatis dia akan terarah ke post controller ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai controller baru ya. Oke, selanjutnya
Setelah root barunya kita buat, selanjutnya kita buat dulu layoutnya ya. Kita buat dulu foldernya, folder, post. Ya, biar nanti post ini ada CRUD-nya, yaitu nanti ada create, read, dan listnya ya. Kita buat di folder post ini. Kita buat file baru namanya index. Index ini nantinya akan kita fungsikan sebagai list. Lalu kita buat juga file create-nya ya. Nah, dalam case ini kita hanya membuat sampai create sama list saja. Oke. Kita buat controllernya, kita buka lagi, lalu kita coba tes return view, foldernya post, lalu index. Lalu kita tes di sini. H5 tes. Nah, kita sudah membuat fungsi baru ya yang memanggil ya, view index. Lalu kita navigasi menu tadi kita arahkan ke root yang sudah kita buat, yaitu post.index. Cara mengetahui post.index ini dari mana? Kalian bisa menjalankan PHP artisan route list. Nah, karena tadi kita manggil metode resource ya, maka secara otomatis dia akan membuat root-root baru yaitu post index, post store, post create, dan post store, post sort, dan lain-lainnya. Oke, lalu coba kita jalankan lagi PHP artisan. Oke, coba kita panggil. Oke, kita klik post. Oke, view-nya sudah terpanggil, lalu kita setelah berhasil diarahkan ke index post, kita modif index post-nya, kita copy dari template home aja biar cepat ya, biar ada tampilannya. Kita paste di indeksnya. Kita hapus dulu, kita paste. Lalu di sini kita hapus di card body-nya. Oke, di card header-nya kita kasih di sini post ya. Lalu kita coba refresh. Oke, sudah berubah template-nya. Lalu kita buat button dulu ya untuk ke metode create-nya. Oke, kita buat button dulu. Di sini kita pakai Anchor ya, kelasnya BTN sukses. Lalu kita kasih tambah post. Lalu kita arahkan ke root-nya. Root. Nah, kita arahkan ke root post.create. Lalu parameternya di sini tidak butuh parameter, kita hapus. Coba kita refresh lagi. Oke, sudah tampil buttonnya, lalu coba kita klik. Oke, nah seperti itu. Lalu kita buat create ya. Sini udah tampil create-nya, cuma dari controllernya kita cek dulu. Dia post.create ini mengarah ke metode create. Lalu metode create-nya kita kasih return view, kita arahkan ke view-nya post.create. Oke, sudah mengarah ke sini, kita buka ya. Oke, kita coba H5 post-create. Ini untuk memastikan apakah betul dia mengarah atau tidak. Oke, sudah mengarah ke create. Lalu kita buat layout sederhana dulu. Kita copy dari index juga bisa, copy ke create. Oke,
Oke, ini card headernya kita kasih nama create post gitu ya. Ini create post. Oke, cek dulu. Oke, kita sudah berada di metode create ya. Lalu kita bikin sebuah form ya. Di sini aja kita buat sebuah form. Oke, actionnya ke root. Kita kasih ke post.store. Metode ini nanti akan mengarah ke controller post dengan metode store ya. Oke, metodenya post seperti ini. Lalu kita kasih CSRP ini karena dari Laravel ini setiap form itu harus mengidentifikasi CSRP ya. Oke. Nextnya kita buat form group ya. Di form group. Oke, lalu kita kasih label. Misalkan ini form judul, kita kasih judul post. Oke. Kita kasih input ya. Types-nya text dengan name judul. Oke, kelasnya controller, form control. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini sudah ada form judul. Selanjutnya kita butuh text area ya. Satu lagi ya. Kita kasih lagi di form group dengan label konten. Di sini kita kasih nama konten. Lalu kita butuh text area yang dimana ini akan kita gunakan nanti sebagai file manager dan juga nanti kita akan menggunakan TinyMCS sebagai apa namanya text areanya ya, text area editornya ya. Kita kasih nama konten. Oke, seperti ini. Lalu kita coba tes. Nah, kita kasih kelas form control. Oke, sudah seperti ini. Nanti dia file manager akan terinclude di sini. Selanjutnya kita siapkan juga button save-nya ya. Oke. Masih di view create kita kasih form group. Lalu kita kasih button dengan kelas btn sukses. Dengan nama button save post. Coba refresh. Oke, sudah tampil. Nah, untuk untuk create project-nya dasarnya sudah jalan. Selanjutnya kita install Laravel File Manager-nya ya. Kita pakai Unisharp Laravel File Manager, kalian bisa cari aja ya di GitHub-nya Unisharp. Nah, ini di installation-nya, dokumen installation-nya. Di sini kalian jalankan composer require Unisharp ya. Coba copy aja. Nah, ini sudah menjalankan instalasi dengan versi Unisharp File Manager-nya versi 2.3. Kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses instalasi package selesai, kita balik lagi ke documentation-nya. Kita jalankan vendor publish untuk config-nya. Oke, lalu kita jalankan juga untuk folder resource-nya ya. Oke,
Selanjutnya kita jalankan PHP Artisan Storage Link yang dimana ini nanti untuk file-file yang akan kita simpan ya. PHP Artisan Storage Link. Oke, sudah semua. Lalu di sini di documentation-nya kita disuruh edit app URL-nya yang dimana ini kita harus ubah ya dari app URL defaultnya localhost kita harus memasukkan alamat URL kita. Oke, kita ubah di env. Di sini kita rubah nih app URL-nya. Kita kasih kutip dulu, baru kita paste. Nah, ini URL yang baru. Sesuaikan dengan URL kalian ya. Nanti kalau emang di production, ya kalian sesuaikan juga dengan nama domainnya ya. Oke, kita back to documentation-nya. Oke, di sini ini full guide-nya ya, full guide installation-nya. Selanjutnya, kita butuh menambahkan root baru. Root ini yang dimana akan dipanggil oleh oleh text area nanti ya, yang di sini. Ketika nanti klik button image, maka akan otomatis dia memanggil root ini. Maka kita copy saja, kita pindahkan ke root ya, adanya di web. Kita paste di sini. Oke, back to documentation. Nah, di sini ada clear cache sama root clear ya, config clear sama root clear. Jadi kita jalankan PHP artisan config clear, PHP artisan root clear. Selanjutnya kita tambahkan plugin Tiny MCE ya. Di sini di case ini saya menggunakan Tiny MCE 4 ya. Jadi jangan menggunakan Tiny MCE 5 dulu. Tiny MCE di sini. Oke. Nah, ini Tiny MCE 4 ya. Kita bisa include di sini URL-nya. Untuk Tiny MC-nya ini Tiny MC4, jadi kita make sure ya, kalian sesuaikan di sini pas saya praktek ini Tiny MC4 ya, supaya codingannya work, kalian ikuti aja. Kita copy code, ini kita include ya, include di view-nya create post, oke, di sini. Nah, karena di sini belum ada yield parent dari script, kita buat dulu di app layout-nya. Kita kasih sebelum penutup body, kita kasih yield script. Oke. Balik lagi ke view-nya create post, kita bikin section dengan induknya dari script. Lalu kita paste URL yang tidak kita kasih dapat tadi. Oke, di sini Tiny MC sudah kita include, namun belum kita fungsikan ke text area. Kita baca documentation-nya. Oke, ini documentation-nya. Untuk config dari Tiny MCE-nya saya sudah sertakan juga di GitHub ya. Di sini misal ini ada config-nya ya yang sudah saya sertakan di GitHub. Nanti di link description juga saya akan cantumkan. Ini bisa kalian copy ya, biar tidak terlalu lama. Lalu kalian paste di script-nya tadi saya bikin. Oke, kalian paste di sini. Nah, di sini kita baca kode samplingnya. Kita baca di sini selektornya text area content. Jadi di sini harus kita kasih kelas ya, text areanya dengan kelas content. Oke. Jadi dia manggil selektor text areanya. Ini kan komponennya, tagnya text area dengan kelas content. Oke. Lalu di sini ada
kode sampelnya juga. Ini nanti buat di text editor biar bisa kalian menulis coding-codingan CSS, PHP, serta C# juga tersedia ya, dan lain-lain. Oke, coba kita jalankan. Berhasil. Kita coba refresh. Oh, sorry, PHP Artisan belum kita jalankan. PHP Artisan Set. Coba kita panggil ulang. Nah, dia akan merender dari TINI-MCE-nya ya, jadi sedikit lebih rapi. Nah, fungsi dari file manager ada di sini ya. Misalkan kita akan melampirkan image, nah dia akan memanggil otomatis dari plugin file manager. Coba kita klik ya. Oke, lalu kita diarahkan ke source-nya di mana. Nah, disinilah file manajernya. Oke, file manager sudah berjalan, lalu kita bisa di dalam file manager kita bisa buat directory baru. Coba kita tes sampai benar-benar post-nya berhasil ya. Kita buat misalkan ini post pertama. Kita buat. Oke, lalu kita upload. Kita tes upload gambar ya. Di sini ya. Di sini kalau saya nggak salah udah siapkan juga. Kita tes. Di sini kalau nggak salah gambar. Nah, oke. Upload gambar sudah bisa. Oke. Selanjutnya kita select nih gambarnya, lalu kita convert. Oke. Oke, gambarnya sudah kita bisa gunakan juga, lalu kita tes sampai benar-benar apa namanya tersimpan ya ke dalam database. Kita isi dengan lorem ipsum aja ya, biar cepat. Lorem ipsum. Oke, isi kontennya lorem ipsum, lalu kita kasih judulnya lorem ipsum. Oke, untuk post pertama kita seperti ini. Nah, ini akan kita simpan ke dalam database. Untuk menyimpannya sudah kita arahkan ya POM-nya ke metode store. Ya, bisa kita lihat di sini metodenya post.store. Kita buka controller dari post, lalu metodenya store. Kita validasi dulu. Validasi POM-nya ya, biar tidak kosong. Oke, judul tidak boleh kosong. Lalu konten tidak boleh kosong. Nah, setelah divalidasi, jadi kalau misalkan nanti kontennya salah satu kosong, itu nggak bakalan diproses. Kita simpan ya. Jadi kita buat variabel post sama dengan new post. Kita pakai eloquent aja ya. Post kita kasih judul, ambil dari request judul. Sorry. Request judul. Oke. Konten kita ambil dari request konten. Post konten request konten post save. Setelah kita simpan, kita redirect ke root indexnya ya. Kita balikkan return redirect root post.index. Oke, coba kita simpan ya. Save post. Oke, sebetulnya ini udah berhasil. Kita bisa lihat ya di tabelnya post. Kita refresh. Nah, di sini ada satu post ya.
Lalu kita bisa lihat datanya. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya terakhir kita bisa menampilkan di list ini ya. Kita balik ke post controller. Lalu di sini kita buat satu variabel namanya post. Lalu kalian panggil model dari postnya. Oke, kita panggil semua dulu ya untuk case ini. With compact post. Oke, variabel post sudah kita kirim ke post index, lalu kita buat di sini. Kita looping ya, data tadi walaupun baru satu, kita looping, kita pakai for each saja, string post, item. Oke, kita tampilkan judulnya, misalkan H5 ya, sorry. H5, kita tampilkan judul. Oke, selanjutnya kita kasih garis dulu ya, HR aja, yang sederhana aja. Lalu kita echo dari itemnya, item kontennya, isinya ya. Kita untuk echo HTML, kita kasih tanda seru ya. Biar HTML entities-nya kebaca. Item konten. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah tampil guys ya, sesuai dengan target di awal. Next-nya untuk make sure kita coba kasih post kedua ya. Tambah post. Lalu kita coba lagi, lorem ipsum lagi. Oke, kita copy biar tidak lama copy konten. Lalu setelah ini kita insert image-nya. Nah, di sini fungsi file manager-nya berfungsi dengan baik. Kita tunggu, lalu kita masuk ke folder post. Lalu di sini sudah saya siapkan juga gambar tadi yang sudah diupload. Kita klik OK, lalu kita simpan. Oke, ini yang tadi pertama, ini yang kedua. Coba kita sort dulu ya, sorry. Sebentar. Oke, order by ID biar yang terbaru di paling atas. Ya kan? Post kedua, ini yang post pertama. Oke, demikianlah guys tutorial dari Laravel File Manager yang dimana di sini kita berfungsi dengan baik ya file manajernya. Untuk kalian yang meng-create CMS sendiri ini sangat penting sekali ya guys file manager. Jadi pastikan kalian menonton video tutorial ini dengan sangat teliti. Oke, demikianlah. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Komen-komen positif kalian kalau ada hal yang bisa ditanyakan, tanyakan aja, nggak apa-apa, nanti saya akan reply. Demikianlah tutorialnya. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi.